Ada sebuah kisahnya perindu dan pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Impiannya adalah bersama Rasulullah baik di dunia ataupun di akhirat. Ia adalah seorang sahabat muda, sahabat mulia yang sangat muda, umurnya 15-16 tahun. Namanya Tha'labah bin Abdurrahman. Tha'labah adalah salah satu sahabat Nabi yang biasa berkhidmah kepada Nabi, yang suka diperintah oleh Nabi untuk pergi ke tempatnya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, yang merintah Nabi untuk ke Sayyidina Umar, dan jika Nabi mempunyai hajat atau keperluan, ialah yang diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat yang bernama Tha'labah bin Abdurrahman sangat-sangat mencintai Rasulullah. Bahkan di hatinya yang ada hanyalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak senang tidur di rumahnya. Ia senang tidur di saat membuka mata bisa melihat rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikhawatirkan ada sesuatu yang akan menimpa Nabi. Apalagi di saat ada isu bahwasanya ada serangan atau ada musuh yang bakal datang, dia tidak pernah tidur malam. Itulah Tha'labah. Pernah ditemukan oleh Rasulullah tidur tidak jauh dari pintunya rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanya Rasulullah, Tha'labah, kenapa kau tidur di sini? Ia menjawab, aku khawatir ada sesuatu yang datang kepadamu ya Rasulullah. Ia berpikir menjaga Nabi hingga pada suatu ketika Tha'labah ini sungguh luar biasa. Dia diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di saat di perjalanannya di kota Madinah, di dalam menjalankan tugas dari Rasulullah, melewati perumahan penduduk di kota Madinah. Dan di saat Tha'labah bin Abdurrahman melewati perkampungan kota Madinah, tiba-tiba melihat satu rumah yang terbuka. Kemudian rumah terbuka itu pas tembus ke arah kamar mandi. Dan kamar mandi pada zaman dahulu belum pakai kayu karena kefakiran yang sangat pada saat itu, sehingga hanya dengan satir kain yang diturunkan. Karena pintu terbuka sehingga tertiup angin, terbukalah itu kain. Dan Tha'labah waktu itu melihat, ternyata di dalam kamar mandi tersebut ada seorang wanita yang lagi mandi. Ia melihat sekali, kemudian dia melihat kedua kali, dan setelah itu dia beristighfar, astagfirullahaladzim, aku diutus oleh Rasulullah, kenapa aku melihat yang haram? Kemudian beliau menangis. Dan setelah Tha'labah menangis akan kembali kepada Rasulullah, tidak berani. Ia sangat malu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia takut nanti akan turun wahyu lalu mengatakan bahwasanya Tha'labah termasuk golongan orang munafik. Ia menangis pulang ke rumah. Ia tidak berani, karena kalau pulang ke rumah pasti akan disusul oleh para sahabat Nabi. Akan ke tempatnya Nabi pun tidak berani, karena ia menganggap itu kesalahan besar. Lalu dia menghilang begitu saja. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dekat dengan Tha'labah, hampir setiap saat melihat Tha'labah, baik di waktu sholat atau di luar sholat. Tapi saat ini Tha'labah tidak terlihat di waktu sholat dan di luar waktu sholat. Di waktu sholat yang pertama, Nabi Muhammad mengira bahwasanya Tha'labah mungkin keluar kemana. Kemudian sholat yang kedua, di waktu yang ketiga, masuk hari esok, Tha'labah tidak terlihat. Maka Rasulullah bertanya, siapakah ada yang tahu di antara kalian di mana Tha'labah berada? Mereka pun baru tersadar kalau Tha'labah tidak ada. Kami tidak tahu ya Rasulullah. Dia itu anak muda, paling juga keluyur ke sana atau pergi ke sana. Lalu Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan berkata kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, tolong kau cari Tha'labah. Dicari dan dicari tidak ketemu. Lapor lagi kepada Nabi, tidak ketemu ya Rasulullah. Hingga berjalanlah waktu, hari demi hari berganti, hingga pada suatu ketika Rasulullah tiba-tiba memanggil lagi Sayyidina Umar dan Salman Al-Farisi. Sudah kau ketemukan Tha'labah? Belum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan cari Tha'labah di antara gunung itu dan gunung itu, menunjuk kepada gunung antara kota Madinah dan kota Mekah. Coba kau cari di sana Tha'labah. Berangkatlah Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Kemudian datang ke tempat tersebut, tidak menemukan apa-apa, hanya menemukan seorang penggembala yang namanya Zufafah.
Lalu bertanyalah Sayyidina Umar bin Khattab, wahai pengembala, apakah engkau pernah melihat orang dengan sifat-sifat seperti ini? Umurnya 15-16 tahun, dia model sifatnya seperti ini, kulitnya seperti ini, rambutnya seperti ini. Pengembala kambing tersebut berkata, kami tidak menemukan siapapun kecuali satu orang yang dia tinggal di sela-sela bukit itu. Orangnya adalah orang yang cengeng. Setiap turun ke bawah yang terlihat matanya adalah derai air mata. Sayyidina Umar berkata, Sa'labah yang aku kenal tidak cengeng. Cuman barangkali iya, dia barangkali. Cobalah tunjukkan di mana tempatnya. Kemudian penggembala tersebut berkata, tunggulah di tempat ini, karena setiap sore Sa'labah itu turun. Biasanya turun ke tempat kami ini. Lalu bukan Sa'labah, pemuda itu turun, biasanya turun ke tempat ini, langsung kami beri susu sampai ia kenyang, kemudian dia pergi lagi.